tunggu itu aku. Ayat yang 24. Sebab banyak orang akan datang pakai nama-namaku, akunya Yesus. Mereka akan mengatakan aku Mesias. Bohong, itu Mesias palsu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang perdebatan antara Islam versus Kristen, ya, yang di pihak pembicara dari Kristen itu ada Gracia Pelo, ya, pendeta Gracia Pelo, dan di pihak Muslim ada Ustadz Mas'ud dan juga ada Al-Mukarram Ustadz Manahem Ali. Dan di sini memang sesi pertama ini belum begitu panas, ya, belum ada soal-soal yang dapat disanggah dengan tajam, ya. Mungkin nanti di sesi kedua ketiga baru ada seru gitu, ya. Ini di sesi awal kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Dan disebutnya Bapak Ibrahim Ali MA Minister. Ya, kemudian terima kasih dan sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Markus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in, amma ba'd. Kami sampaikan juga Shalom alaihi buat para hamba-hambanya, jemaat Kristen yang berbahagia, dan para jamaah kaum muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin undangan yang berbahagia, pada kesempatan acara dialog pada pagi yang terindah ini, kita akan sama-sama mendengarkan, menyaksikan bagaimana nanti para pembicara-pembicara kita, baik perwakilan hambanya dari Kristen, baik perwakilan dari Islam. Kami sangat berharap sekali karena dialog ini sudah dijalankan untuk sekian kalinya, dan setiap bubar dialog saya pasti mendapatkan banyaknya SMS, dan SMS itu hampir 95% bernada negatif. Nah, saya berharap sekali kepada para pembicara khususnya baik Islam maupun Kristen supaya menyampaikan dengan cara yang profesional, dengan cara-cara yang santun, dengan data-data yang ada,
supaya tidak berputar-putar ke arah situ saja. Jadi supaya ada wawasan lagu-lagu baru, tidak jadi lagu-lagu yang lama. Dan harapan saya nanti setelah selesai acara dialog, ada program tanya jawab. Saya berharap kepada undangan nanti diberikan hak untuk bertanya, baik dari Islam diberikan hak 5 untuk bertanya, baik dari Kristen juga diberikan hak 5 untuk bertanya. Harapan saya, apapun yang dipertanyakan, tolong jangan keluar dari jalur apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara di sini. Walaupun program dialog ini otomatis pasti ada pro dan kontra, justru itu saya berharap pada program dialog di pagi ini untuk yang kesekian kalinya, baik antara pembicara dan undangan, mari kita sama-sama menikmati semuanya ini supaya hati kita nanti bisa dibuka. Pembicara menyampaikan berdasarkan data. Kalau kita mau mengungkap sebuah kebenaran, kebenaran itu sudah diungkap, kebenaran itu sudah nyata. Tidak ada kebenaran itu perlu diungkap lagi. Buat apa kebenaran diungkap? Kebenaran itu sudah nyata kok, sudah ada, sudah hadir. Kembali pada diri kita, baik yang beragama Kristen maupun yang beragama Islam. Di mana nanti letak hidayah Allah akan diturunkan, itu kembali kepada individu masing-masing. Semoga apa yang disampaikan oleh beberapa hal yang disampaikan tadi sebelum saya sampaikan, kita pulang bukan dengan tangan hampa. Apa yang disampaikan oleh pembicara Kristen menjadi renungan bagi juga saudara-saudara kita di Islam. Apa yang menjadi pembicara dari saudara Islam juga akan menjadi renungan bagi saudara-saudara kita di Kristen, insya Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, tema pada pagi hari ini membuat satu judul, Jesus Kristus dalam pandangan Quran dan Bible. Kalau membahas masalah Jesus Kristus, kalau membahas masalah Isa Al-Masih, memang tidak akan ada habis-habisnya, gak akan ada habis-habisnya. Namun itulah yang saya minta untuk para pembicara nanti, untuk menyampaikan sesuatu yang baru, yang bisa enak didengar, yang bisa enak dinikmati. Ya, baik pandangan Quran, apa Quran memandang tentang Isa, demikian pun juga bagaimana Bible memandang tentang Isa. Di sini nanti yang akan disampaikan oleh pembicara. Insya Allah semua akan ada hidayah. Hidayah itu adanya dalam hati, tidak perlu disampaikan dalam mulut. Pulang, renungkan mana yang benar, tentukan sikap, ambil keputusan. Seperti itulah yang kita inginkan. Baiklah, kita akan mulai acara dialog pada pagi hari ini. Untuk section yang pertama, setiap pembicara akan saya berikan waktu 20 menit untuk memaparkan tentang siapakah Isa Al-Masih itu berdasarkan Bible dan Quran. Saya juga berharap kepada pembicara Kristen tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah ada rasa khawatir. Kalau itu ada ayat-ayat dari Quran yang perlu diungkap, ungkapkan saja. Insya Allah gak ada apa-apa, ungkapkan saja. Demikian pun juga pembicara Kristen yang seringkali juga menyitir, yang seringkali juga mengambil ayat-ayat Alkitab, juga tidak menjadi masalah. Jadi sampaikan saja apa adanya, yang penting itu berdasarkan data yang ada. Ya. Jadi untuk yang pertama kalinya saya berikan waktu kepada pembicara Kristen, kepada hambanya Saudara Gracia, untuk dapat menyampaikan, memaparkan siapakah Isa Al-Masih itu berdasarkan pandangan Quran dan Bible. Waktu dan tempat kami berikan. Iya, kenapa? Oh, alatnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat pagi.
perlu memperkenalkan diri, saya sudah bersua dengan Abdul Wasiah ini kali keempat. Terakhir di Malang mengenai ritual ya. Sebelumnya Yesus telah terbuka. Pertama kali tentang kelahiran. Oke, saya tidak akan banyak waktu. Dan saya langsung akan memulai materi saya. Saya di sini mewakili orang Kristen dengan iman Kristen yang memiliki patokan iman atas Alkitab dan bukan Quran. Pandangan saya bahwa bimbingan saya itu Yesus, bukan Buddha, bukan yang lain. Jadi Anda semua tolong bisa memahami bahwa apa yang kami presentasikan ini dari perspektif Kristen. Orang Kristen kalau ngomong tidak pernah keluar dari ayat. Tanya orang aliran apapun, GPDI, Protestan, dia pasti akan tanya, Yesus itu adalah firman yang kekal. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 jelas. Dia adalah firman yang berada di dalam Allah, yang menciptakan segala yang ada, yang menciptakan hidup, dan firman yang semacam inilah yang akan menjadi manusia. Firman nuzul menjadi manusia. Oleh karena itu tidak ada orang Kristen yang menolak wujud nuzulnya itu utusan. Wujud nuzulnya itu adalah Nabi. Dia makan, dia tidur, dia lapar. Satu orang Kristen pun tidak ada yang nolak itu loh. Tapi masalahnya orang Kristen di dalam iman Kristen, Yesus itu seperti kata Alkitab kami, firman yang menjadi, yang nuzul menjadi manusia. Ayat 14. Wa kalimat jasad insan, bahasa Arabnya, bahasa aslinya kayak logos substegen itu logos, firman yang kekal yang menciptakan alam semesta di dalam pasal Kejadian kita Taurat, menjadi itu menjadi manusia. Oleh karena itu orang Kristen tidak hanya cukup mengatakan Yesus hanya manusia tok. Dari abad pertama dia akan memandang Yesus dalam dua kodrat. Wujud nuzulnya sang firman menjadi manusia benar-benar manusia, benar-benar temporal. Tetapi hakikat Yesus seperti kata Rasul Yohanes itu adalah firman yang kekal yang dari Allah yang menciptakan alam semesta, itu bukan ciptaan. Mengenai Yesus ini adalah tokoh sejarah, kita semua nggak ada yang nolak ya. Bukti-bukti sejarah Anda bisa lihat Alkitab itu fakta sejarah. Dia ditulis orang yang bertemu langsung dengan Yesus di abad pertama para saksi mata. Ini bukan wangsit gaib dan segala macam ya. Ini apa yang dilihat. Kalau bahasanya Yohanes luar biasa. 1 Yohanes 1 pasal 1 dibilang, apa yang saya dengar dengan telinga saya ini loh, yang saya lihat dengan mataku sendiri ini loh, yang aku raba dengan tanganku bahwa firman itu turun dan benar-benar hidup, itu yang aku beritakan kepadamu. Kedua, Injil itu adalah catatan yang sesuai dengan fakta sejarah, bukan dongeng, dan juga termasuk buku-buku abad pertama. Ini contohnya saya bawa di sini, buku-buku sejarah. Orangnya lahir tahun 337 Masehi, nulis bukunya tahun 90. Ini namanya Yosefus, orang suku Lewi, bukan orang Kristen, dari pihak imam, dari pihak yang membunuh Yesus, yang mencatat bahwa memang Yesus melakukan ribuan mujizat dan dia digantung oleh rabi-rabi kami, dibunuh, disalib. Ini musuhnya orang Kristen yang tidak beragama Kristen mencatat. Ada juga mau lihat Tacitus orang Roma itu tahun 54, silakan. Mau lihat Legon. Semua data-data sejarah non Alkitab ada di data ditulis sama orang-orang non Kristen. Sama versinya bahwa Yesus melakukan mujizat dan dia mati disalib. Saya tidak akan ngomong tentang sisi kemanusiaan Yesus karena saya tahu Pak Maskot dan Pak Ali akan menjabarkan itu dan kita akan menolak. Saya tegaskan ya, kalau hanya ngomong manusia Yesus, kami tidak menolak, itu akan mereka jabarkan. Tapi kalau Yesus adalah manusia, menurut pandangan Kristen, itu tidak benar, tidak benar. Nah, Yesus yang Alkitab, Yesus yang ada di dalam sejarah, ternyata banyak orang-orang
yang tidak pernah ketemu Yesus nulis kitab-kitab dongeng. Contohnya Injil Thomas. Saya minta tolong satu orang Kristen, satu orang Muslim, dokumen-dokumen tentang Injil palsu ini saya bawa, saya sudah fotokopikan. Jenengan lihat dokumen Injil Thomas versi A, manuskrip yang Yunani B, jenengan bisa baca. Tolong bayarnya. Di sana ada beberapa fotokopi. Sebar ke orang-orang Muslim, orang-orang Kristen supaya lihat ini loh. Kalau saya ngomong ini pakai data ya Pak ya. Orang Muslim saya minta tolong satu, bagikan itu kitab-kitab anu. Injil Thomas ini munculnya tahun 150, tahun 190 abad kedua. Ini ada dua manuskrip Yunani A, manuskrip Yunani B. Ini ceritanya bohong karena apa? Thomas itu sudah mati tahun 50 di India. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati abad pertengahan abad pertama bangkit dari kubur nulis buku? Dan tidak ada satupun muridnya Rasul Thomas di India. Gerejanya masih ada sampai hari ini. Gereja Martoma Ortodok Malayalam masih ada. Tidak ada satu muridnya Thomas yang mengatakan Thomas tulis ini palsu. Anda tahu aliran kafir, aliran bid'ah Kristen abad kedua ini isinya apa? Nulis cerita bohong bahwa Yesus hari Sabat main lempung, membentuk lempung dari burung. Terus, nah versi Yunani A mengatakan orang Yahudi dewasa melapor ke bapaknya Yesus. Versi Yunani B, teman sepantar Yesus yang melapor ke orang tuanya. Yusuf datang ke Yesus. Yesus, kenapa kamu main di hari Sabat? Yesus menegur, kamu tidak mengerti kuasa Allah. Patung lempung burung diangkat, dilempar jadi burung beneran. Ini loh, cerita bohong ini. Dokumennya di sini saudara, fotokopinya nanti Anda bisa baca. Ini kumpulan buku, kitab-kitab apokrif Perjanjian Baru. Kita menolak tulisan, kita jijik dengan tulisan-tulisan bohong yang ditulis orang yang ngaku-ngaku rasul, orang rasulnya sudah mati kok. Dan tidak ada riwayat dari para murid-muridnya Thomas, dia nulis Injil. Kita hanya percaya apa yang ada di sejarah tulisan saksi mata. Nih, dia mati di tahun 50 di India. Gerejanya masih ada. Kisah palsu dari kelompok bid'ah Kristen yang lain itu yang nulis Injil Yakobus. Di sini ada fotokopinya, silakan Anda nanti baca. Injil Injil Yakobus itu baru muncul, baru ditulis abad keempat, disinggung oleh beberapa bapak gereja, Origenes dan beberapa yang lain. Ini palsu, ini bohong. Yakobus sudah mati antara tahun 49 dan 50, mati dibunuh sama orang Yahudi di Yerusalem. Bagaimana mungkin dia muncul di abad keempat dan murid-muridnya Yakobus yang ada di Yerusalem tidak tahu kalau dia nulis Injil? Ini bohong ini. Tapi disimpan dokumennya supaya saya bisa tunjukkan ini loh, tulisan-tulisan palsu, tulisan-tulisan omong kosong. Dan Alkitab tulisan-tulisan apa? Pertama ini yang benar. Kita bohongnya pertama, Sakaria dibilang imam besar, penipu itu. Imam besarnya Kayafas. Kalau kepingin tahu siapa jadi imam besar di Yahudi, tanya di Talmud, dia di daftar silsilah Rabi ini digantikan oleh siapa? Ada semua daftarnya. Sakaria itu bukan imam besar, imam biasa. Kedua, karena dia imam biasa, tidak mungkin dia tinggal di bait Allah karena hukum Yahudi di dalam Al-Quran menolak siapapun tidak boleh tinggal di imamat di bait Allah, di Baitul Maqdis, kecuali imam besar dan para pelayannya. Jadi Sakaria tinggal di imam besar terus nyala Maria itu omong kosong. Ini tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan catatan sejarah. Kita bohong di dalam Proto-Evangelium Yakob ini. Maria itu setelah umur 12 tahun dicarikan jodoh, undiannya pakai anak panahnya loh. Ini pun bohong, tidak ada cerita-cerita ini. Ya, jadi ingat, Yakobus menurut sejarah mati di tahun antara 49 dan 50-an, dibunuh sama orang-orang Yahudi di Yerusalem. Ini contoh Injil Tufulia yang ngomong bahwa Yesus masih bayi bisa ngomong, ini bohong juga ini. Ini Injil contoh apa namanya dokumennya.
Dokumentasinya terus dalam bahasa Yunani abad keempat. Masih ada lagi beda-beda Kristen itu sangat fanatik sama Yesus, tapi Yesusnya Yesus dongeng. Contoh ada lagi namanya Injil palsu Matius. Anda tahu palsunya baru muncul abad kelima ini loh. Matius itu mati sekitar tahun 60 di Ethiopia. Dia dibunuh waktu mengabarkan Injil di Ethiopia itu tahun 60 mati. Dia tidak pernah bangkit dari maut dan tulis Injil di abad kelima ini bohong. Kami jijik pakai data-data ini, tapi kami simpan untuk kami pelajari. Anda tahu apa yang dibilang sama di dalam buku ini? Kita bohongnya Anda tahu? Yang ditolak sama rasul-rasul. Matius ngajar di Yerusalem ya, muridnya di Yerusalem ada. Gereja Ortodok Ethiopia masih ada sampai hari ini. Tanya sama orang-orang Ethiopia kalau tidak percaya. Apakah Matius bangkit dari kubur? Abad kelima terus tulis Injil dan saksi mata bohong ini. Anda lihat. Injil bohong ini mengatakan Yesus masih kecil dibawa ibunya dalam perjalanan. Mereka capek, dia duduk di pohon rumah di padang gurun. Maria lapar, cerita Injil bohong ini. Bayi Yesus tahu ibunya lapar, dia kasih kode, pohon kurma yang penuh buah langsung menunduk. Sebelumnya itu pada waktu perjalanan diikuti binatang-binatang buas dikawal dan binatang itu hormat sama bayi Yesus. Setelah pohonnya merunduk, Maria menikmati kurma, makan kenyang. Ini cerita bohongnya di luar biasa lucunya ini. Setelah dia makan kenyang, ketika meletak, pohonnya naik. Anda lihat ya, baca ya, yang saya kopikan ya, saya ngomong pakai data. Ini Injil bid'ahnya orang Kristen. Terus Maria haus, dikode dari pangkalnya pohon keluar mata dan Maria dan orang-orang Yusuf bisa minumnya di situ. Ceritanya luar biasa, bombastis, tapi ini dongeng. Orang Kristen tidak suka dengan dongeng. Apa yang tidak sesuai dengan sejarah tidak akan kita pakai, kita tidak pangkat nanti kita bohongin. Kita jijik ya, kita jijik banget. Terus Matius mati dibunuh di Ethiopia. Gereja Ortodok Ethiopia masih ada sampai hari ini. Tanya pendeta-pendetanya, ada enggak riwayat Matius bangun di abad kelima terus Injilnya? Injil selain Injil Matius yang kita pegang ini. Terus ada juga ini Yudas ini di berita di National Geographic. Ini juga Injil konyol ini. Ini bid'ah Kristen abad kedua, kelompok-kelompok ilmunya Kristen yang tidak kenal Yesus, yang tidak ikut ajaran para rasul. Mereka mendirikan sekte-sekte dan ngarang-ngarang kitab sucinya. Kenapa dikatakan Yudas ini, Injil Yudas ini palsu? Yudas sudah mati di hari yang sama dengan Yesus disalib, bahkan sebelum Yesus disalib. Pada waktu dia menjual Yesus dengan 30 keping perak, jam 9 pagi Yesus dipukuli sama orang, disiksa sama tentara Romawi sama orang-orang Yahudi. Dia langsung kaget, aku nggak nyangka apa yang aku lakukan dampaknya seperti ini. Yudas dengan sedih hati dia lari membawa uang ini ke imam-imam dan uangnya dilempar. Aku nggak mau terima uang ini. Setelah uangnya dilempar jam 9 pagi, catatan sejarah bilang apa? Dengan sedih hati dia lihat gustinya dibahajarkan begitu. Dia hendak gantung diri jam 9 gantung diri. Yesus disalib jam 12. Baru matinya jam 3. 6 jam sebelum Yesus mati, Yudas sudah mati. Jadi bagaimana mungkin ada dua orang yang tergantung, satu di kayu salib dan satu gantung diri, sama-sama tergantung dan mati di hari sama, dua-duanya Yudas ini bagaimana mungkin? Pada waktu Yudas disalib, di mana nulisnya itu loh? Injil itu bagian nulis di mana? Kapan nulisnya? Ini tidak masuk akal. Jadi ini cerita-cerita yang sangat mengerikan. Dokumennya yang tinggal dulu. Ini dongeng yang masuk akal. Yudas nulis Injilnya di mana dia disalib? Andai disalib. Pada waktu dia disalib dia kayak baik, itu Yesus, ini Yudas. Goblok. Kira-kira bisa gitu loh. Dia protes. Wah, aku bukan Yesus, aku sih juga di partai ini. Dia berteriak. Kan tidak ada cerita kayak begini. Ini konyol banget. Ini konyol banget ini. Yudas mati lebih dahulu faktanya, saudara. Yesus belum mati, dia sudah mati di hari yang sama. Nah, mungkin Yudas.
Ini ada juga kita yang konyol. Ini ada buku apa? Getaran Gawaita. Anda tahu itu buku apa? Itu bukunya orang-orang Sabihin. Kitab sucinya orang Sabihin, pernah baca belum? Ini saya kasih foto ini. Getaran Gawaita. Ini sekte monoteisme yang tumbuh di Arab abad 4 abad ke-5 200 tahun sebelum Muhammad. Dan dia ngarang-ngarang silsilah Yesusnya konyol ini. Ini bukunya orang Sabihin. Anda bisa melihat di Haran Gawaita kita jelas Vatikano halaman ketiga, atau Anda bisa copy dari buku ini. Ini PDF-nya ada. Islam Ideal Historis yang mulai buku ini tulisannya Rafa Kamali. Waktu kurang 4 menit lagi. Ya, dibilang Yesus itu anaknya Maria, Maria itu anaknya Musa, Musa itu putri Imran. Musa itu anaknya Imran. Jadi Yesus ini keturunannya Imran, keluarganya Imran. Hanya Imran itu buyutnya Yesus. Ini omong kosong. Maria itu sukunya Yehuda, Yusuf itu sukunya Yehuda. Imran, Musa sama ini orang-orang yang hidup di abad 1600 tahun sebelum Masehi. Imran itu Amram kalau dia kita. Tidak mungkin Pak Musa ini palingnya apa Pak kakaknya Yesus atau pamannya tidak mungkin. Keluarganya Yesus turunannya dari Imran, tidak mungkin Imran itu sukunya Lewi. Lihat itu orang. Nah tapi kita yang hampir sama itu juga ada di Quran. Maria putri Imran, di Ali Imran 35 anak, istri Imran hamil, begitu lahir namanya dikasih Maria, namanya Maria. Maria sudah gede, dibawa ke Bait Allah, siapa yang merawat? Diundi, Zakaria kena. Harun itu katanya Al-Quran itu saudaranya Musa. Maryam itu saudaranya Harun. Musa itu saudaranya Harun. Kelihatannya ini sama dengan Alkitab. Imran punya anak Harun, Miriam Musa. Ini anak-anaknya Imran. Kelihatannya betul mirip. Tapi yang jadi masalah kok bisa Maria ini, Maria yang hidup tahun 1600 Masehi di Mesir, kok jadi punya Yesus di nama Suhal. Dan untuk masalah ini sudah ditulis sama di bukunya yang diterbitkan kantor polis macam itu loh. Muhammad Ahmad Al-Afdal itu orang Mesir, nulis disertasi doktoral. Dia ngaku bahwa Imran itu keluarganya Yesus. Itu kesalahan sejarah. Ini orang Arab sendiri yang nulis, yang terjemahin ini orang-orang yang nulis macam. Dan jangan ngomong bahwa nulis macam dan kawan-kawan Anies Baswedan bahasa Arabnya itu kalah dengan anda semua ini. Andai kan kok Anda lebih pintar dari Anies Baswedan dalam bahasa Arab, lebih pintar dari Nurholis, rendah hati. Rendah hati ya, kira-kira orang para Madinah ya. Ini para Madinah saya fotokopikan, Anda bisa lihat ya, yang aku itu kekeliruan sejarah. Ajaran Kristen tentang hari Kamis, Allah satu-satunya hakim, ayatnya ada. Hanya pencipta yang boleh mengadili ciptaan. Toke tidak boleh mengadili kerbau. Toke ciptaan, kerbau itu ciptaan. Yesus hakim hari kiamat, maka Yesus adalah Yesus yang menentukan ke surga dan neraka. Ada satu ajaran sesat yang disebut Yesus. Yesus menolak dengan tegas yang di Alkitab bahwa ajaran di surga ada pernikahan, ada senggama. Yesus ngomong ayatnya bilang apa? Kamu sesat, kafir, bid'ah, kamu tidak ngerti kitab suci dan kuasa Allah. Ajaranmu bukan dari Allah, ajaran iblis. Di surga tidak ada orang bersenggama, tidak ada kawin dan dikawinkan, tetapi tubuh kita yang darah daging ini diubah menjadi tubuh malaikat. Kita hidup dalam dimensi spiritual, bukan yang tertarik dengan wanita, kita bersenggama dan segala macamnya. 1 menit lagi. Nah, apa yang ditolak Yesus, ini ayatnya banyak loh. Ditulis di Matius, Markus, Lukas. Artinya benar-benar Yesus mengatakan ajaran senggama di surga, ajaran iblis, ajaran kafir. Malah ini yang kalian imani. Mau buka jalan lain, Ibnu Katsir atau monggo surat Yasin 55 bunyinya gimana? Dan Yesus sendiri pada waktu hidup dia ngaku pengharapannya orang-orang Israel. Saya tidak mau berdebat masalah tafsir asli Yesus Mesias kayak begini, tafsirnya Nabi Yonatan itu rapinya kayak begini dah. Yesus ditanya pengakuan dari Yesus ngaku bahwa aku imam, apa Mesias? Yang kamu tunggu-tunggu itu aku. Ayatnya Matius 24, sebab banyak orang akan datang pakai nama-namaku, akunya Yesus. Mereka akan mengatakan aku Mesias, bohong itu Mesias palsu. Setengah menit lagi. Yang menarik, Saudara Ali,
Ini mengajarkan suatu aliran baru Islam Mesiani. Mesiasnya itu Muhammad, Al-Masihnya itu Muhammad, jadi Muhammad Kristus. Dalam mengajarkan tentang ajaran Mesiasnya itu adalah Muhammad, ini orang yang di sini sebetulnya. Ini sekian saya juga. Pinter nyusun kata, ayatnya ditarik ini, kitab-kitab Yahudi. Pertanyaan sederhana bagi orang yang bodoh seperti saya. Ada orang Muslim kan? Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tunjukkan satu ayatmu. Ngomongmu pinter, ayat ini. Iya, buat hambanya sudah Dari hadis sampainya mana? Tidak ada hadis sampainya, sunannya mana? sudah habis. Toleransi sampai terlalu kok dikurangi semua. Ya saya komplain. Kalau tidak ada ayatnya di Quran, hadis sampainya coba tunjukin. Kalau ada Muhammad itulah Al-Masih. Ajarannya ini kelompoknya apa namanya Islam Mesianinya Ali ini. Mana hadis sunannya? Hadis doifnya pun tidak apa-apa. Kitab sirahnya silakan. Jadi ajarannya Ali bahwa Muhammad itu Al-Masih, Muhammad Kristus, itu memberikan dari sisi Kristen maupun sisi Islam ya. Kira-kira begitu. Ya, oke, terima kasih. Aplaus dulu buat saudara-saudara Joshua. Bapak Ibu saudara jemaah yang dirahmati Allah, khususnya buat saudara Islam, tolong digarisbawahi, nanti mungkin jadikan pertanyaan di akhir dialog ini. Apa yang disampaikan oleh hambanya saudara Gracia sudah begitu tegas dan berani, ya, tegas dan berani menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan orang Islam selama ini bahwa Bible, khususnya Injil yang dibawa oleh orang Kristen itu palsu, ditolak tegas oleh saudara Gracia. Dan justru saudara Gracia sudah menyampaikan dengan tegas bahwa Kristen bid'ah pada zaman tahun 5 Masehi, ya, itu ada banyak dongeng kepalsuan, dongeng kesesatan, dan yang ditulis oleh Injil-Injil yang tidak dipakai oleh orang Kristen sekarang, Injil-Injil yang dahulu, itu kalau disampaikan oleh saudara Gracia, kalau saudara-saudara di Islam suka baca Al-Quran, saya yakin akan tahu bahwa yang disampaikan oleh saudara Gracia itu semuanya ada dalam Al-Quran. Ya, ya. Nah, ini saya nyampaikan sebenarnya nanti ada pertanyaan yang sangat profesional ya. Jadi ada dalam Al-Quran, baik Yesus bikin burung, baik Yesus ini dan itu, termasuk keluarga Imran dan berbagai banyak hal, itu semua ada dalam Al-Quran. Jadi nanti tolong menjadi catatan bagi saudara Muslim supaya nanti ada sebuah pertanyaan yang profesional, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Baik, untuk pembicara yang kedua, kami akan berikan kepada Ustadz Mas'ud. Saya mengharapkan juga Ustadz Ali dulu, ya Ustadz Ali dulu. Saya berharap bahwa apa yang disampaikan oleh pembicara di Islam tidak ada sedikit pun untuk menyinggung pembicara Kristen. Jadi tugas dari pembicara Islam menyampaikan data sesuai dengan tema. Jadi tidak diizinkan untuk memprotes, mengkritiki apa yang disampaikan oleh pembicara Kristen. Waktu dan tempat kami persilakan. Kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan sesi awal ini ya, memang belum ada apa saling sanggah yang seru ya, karena memang video ini sangat panjang ya, jadi durasinya tuh hampir 5 jam kaum muslimin ya. Maka dari itu saya potong-potong untuk supaya tidak bosan gitu ya menontonnya, dan agar bisa sampai usai ketika menonton. Karena jikalau saya lepaskan langsung full, nanti ya itu banyak orang gagal paham ya, karena jarang sekali orang mau nonton sampai usai ya. Paling juga di tengah perdebatan itu entah nanti ada kegiatan apa, ada apa, itu nanti bosan orang ya, jadi tidak akan mendapatkan ilmu secara sempurna. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Arif Dusan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق